Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga. Dan saya Rizda. Kami akan memperagakan bagaimana cara pemeriksaan segmen posterior mata. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Dr. Yoga, dokter yang bertugas pada hari ini. Dengan Mbak siapa ya? Waalaikumsalam, Dok. Saya Rizda. Saya datang ke sini ingin memeriksakan mata saya. Oh, Mbak Lisda. Oke, Mbak Lisda yang kemarin nelpon ya? Oke, Mbak Lisda. Yeah. Jadi pada hari ini nanti kita akan melakukan pemeriksaan segmen posterior. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kita hari ini akan memeriksa bagian dalam mata Mbak Lisda untuk mengetahui kesehatannya. Nah, mungkin ntar agak kurang nyaman karena lampunya dimatikan dan ada cahaya yang kita sinari seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa dan aman seperti itu, Mbak Lisda. Nah, bagaimana? Apakah Mbak Lisda bersedia? Baik, Dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya siapkan alat dan bahannya ya, Mbak. Iya. Sebelum persiapan alat, kita cuci tangan bentar sesuai standar WHO. Kemudian kita siapkan alatnya. Alat yang digunakan adalah oftalmoskop seperti ini. Nanti ada dua bagian, yang pertama gagangnya, yang kedua ada kepalanya. Nah, ini ada sisi dari kepala oftalmoskop yang menghadap ke mata kita seperti ini. Terlihat adanya besaran dari lensa yang dipakai di kepala oftalmoskop. Terus kemudian yang satunya seperti ini. Ini yang menghadap ke arah mata penderita atau pasien. Nah, ini alatnya, kedua bagian ini kita pasangkan. Terus kemudian kita kencangkan. Cara mengencangkannya, skrupnya ini kita putar searah jarum jam. Sudah selesai seperti itu, bisa kita pakai. Nah, untuk menghidupkan lampunya, tinggal kita geser ini bagian ini searah jarum jam. Ini gitu. Kelihatan? Selesai. Oh ya, Mbak, mau tanya, ini Mbak ada minusnya? Minus berapa? 3. Minus 3. Oke. Oke, Mbak, silakan dicopot kacamatanya. Taruh di meja aja. Nah, kita langsung itu. Kemudian kita set oftalmoskopnya sesuai dengan besaran minus pasien. Sekarang kalau kita misalnya sudah mengetahui kelainan refraksi pasien, kita dapat mengatur kekuatan lensa dari oftalmoskop ini. Nah, ada dua lensa positif dan negatif. Lensa positif digunakan untuk pasien yang rabun dekat dan digambari dengan warna hitam. Pada alat oftalmoskop ini dapat kita atur dengan memutar melawan arah jarum jam. Sedangkan untuk lensa negatif yang digunakan untuk pasien rabun jauh itu dapat kita lihat dengan memutar searah jarum jam dari angka 0 tadi, dari awal. Nah, seperti ini, setengah, 1,5, 2, dan seterusnya. Pada orang normal kita set ke angka 0 seperti itu. Selanjutnya kita posisikan diri dan posisikan pasien. Posisi yang benar adalah pada jarak 38 cm dari pasien, kemudian dengan sudut 15 derajat dari pasien menurut Bates. Nah, Mbak Lisda, pandangannya lurus ke belakang ya, ke belakang saya pada titik itu. Silakan. Selanjutnya kita siapkan oftalmoskopnya. Untuk melakukan pemeriksaan segmen posterior, nanti kita menggunakan mata kanan jika ingin melakukan pemeriksaan pada pasien di mata kanannya atau sebaliknya. Nah, itu bertujuan agar hidung kita dan mulut kita tidak bertabrakan dengan pasien seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita mulai untuk memeriksanya. Hidupkan lampu. Setelah pasien menghadap ke belakang pada satu titik dan lurus, sekarang kita arahkan lampu cahaya oftalmoskop ini pada pupil pasien. Nah, pada sudut 15 derajat dari pasien ini nanti akan terlihat yang disebut dengan refleksi cahaya merah. Nah, refleksi cahaya merah ini menunjukkan bahwa mata ini normal. Pada orang dengan katarak, refleksi cahaya merah ini menghilang. Selanjutnya, setelah kita menemukan refleksi cahaya pupil, berarti kita akan melanjutkan untuk mendekatkan oftalmoskop pada pasien. Nah, jaga agar refleksi cahaya merah tetap terlihat. Kita dekatkan sampai sekitar 2-3 cm di depan mata pasien.
pada jarak 2-3 cm tadi kita akan dapat melihat pembuluh darah. Nah, setelah melihat pembuluh darah, kita dapat ikuti pembuluh darah yang diikuti nanti akan berujung pada diskus optikus. Setelah lihat diskus optikus, kita bisa melihat makulanya juga. Oke Mbak Lizda, pemeriksaannya sudah selesai. Dari pemeriksaan yang tadi saya lakukan, hasilnya adalah semuanya dalam batas normal seperti itu. Gitu ya dok? Gitu. Jadi kondisi dalam mata Mbak Lizda itu masih normal. Mungkin ada yang mau ditanya Mbak Lizda? Kayaknya nggak ada dok, kalau memang sudah normal semua. Ya udah, alhamdulillah ya. Iya. Nah, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.